Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Salah satu dampak terparah dari penyebaran virus corona adalah kepada kehidupan ekonomi. Sekarang ini banyak penjual kehilangan pelanggan, banyak orang kehilangan pekerjaan, segala jenis bisnis menjadi kacau. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah besok saya akan masih bisa makan? Yesus pernah menghadapi situasi kesulitan ekonomi seperti sekarang ini. Mari kita lihat Matius 4 ayat 2-3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Suatu kejadian yang nampaknya sederhana, tetapi sungguh berat. Yesus diuji. Kalau dia gagal, dunia dan manusia akan selamanya menjadi milik setan. Perhatikan, Yesus ketika itu baru saja selesai berpuasa 40 hari dan 40 malam. Puncak orang berpuasa pastilah lapar dan sangat ingin makan, bukan? Pada saat itulah, ketika makanan sangat dibutuhkan, sangat diinginkan, sangat dicari oleh seluruh tubuhnya, Yesus didorong untuk membuat roti dari batu untuk menjadi makanannya. Hal itu mudah untuk Yesus lakukan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Yesus menolak dorongan dari si pencoba itu. Meskipun Yesus membutuhkannya, meskipun mungkin Yesus menginginkannya, meskipun Yesus sanggup bahkan berhak untuk membuat mujizat itu. Tetapi Yesus menolak. Yesus memilih untuk berada di dalam kesulitan ekonomi. Mengapa? Demi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yesus datang menjelma sebagai manusia, maka dia harus hidup sepenuhnya sebagai manusia yang bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, apapun akibat buruk yang dapat terjadi. Hal yang penting di sini ialah bahwa Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3. Konteks dari ayat ini adalah pemeliharaan Allah bagi Israel kuno ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Artinya selama 40 tahun secara alamiah mereka senantiasa berkekurangan makanan. Tetapi terbukti bahwa mereka tidak pernah kekurangan makanan. Itu karena mereka bersandar pada firman Tuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saya sampaikan virus corona jauh lebih kompleks dari 2008-2009 karena mengancam manusia, mematahkan seluruh fondasi ekonomi di seluruh negara, dan gejolak di pasar modal yang tidak ada jangkar. Jangan takut, saudara. Ketika kondisi keuangan nampaknya menakutkan, ketika ekonomi kelihatannya bisa semakin sulit, percayalah dan bergantunglah kepada Tuhan. 3 kali Yesus dicobai, 3 kali Yesus katakan, ada tertulis. Andalkanlah firman Tuhan, karena Yesus sudah menunjukkan bahwa firman Tuhan itu dapat dipercaya. Firman Tuhan itu benar, dan firman itu lebih penting dari segala kebutuhan, keinginan, kemauan, bahkan impian kita. Karena firman Tuhan sajalah yang akan menghidupkan dan mensejahterakan kita. Ketahuilah bahwa Bapa yang menopang Israel selama 40 tahun di padang gurun itu akan juga memelihara kita. Andalkan firman-Nya, karena Bapa di sorga bukan hanya sumber makanan, tetapi sumber kehidupan itu sendiri. Itu keren.